Halo, Assalamualaikum. Semangat Waalaikumsalam. pagi. Semangat pagi, Gimana semangatnya harus nih? pagi-pagi ya Om. Oh Semangatnya harus iya ya dong. pagi-pagi ya Iya. walaupun malam. Ya kayak aku umur udah 60 sekian, tapi semangat ya 30 sekian lah. Ya Om Iwan gimana di rumahnya di daerah rumah Om Iwan gimana banjir nggak Om? Kan hujan deras banget nih. Alhamdulillah, di daerah sekitar rumah saya nggak pernah kebanjiran itu. Kita udah tinggal di Alhamdulillah. sini 40 tahun lebih, nggak pernah Hmm, kebanjiran, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, mau ngomongin rumah yang nggak kebanjiran pas banget deh sama Om Iwan nih. Om Iwan, aku tuh udah menyiapkan beberapa pertanyaan dan alhamdulillah ini udah ada banyak banget teman-teman yang tanya nih ke aku nih dan pengen tanya ke Om Iwan langsung tentang rumah nih. Aku langsung aja ya Om Iwan nih ya, soalnya dari tadi Ya, Zafir siap. pengen tanya tips-tipsnya. Om Iwan, sekarang kan aku tuh umurnya 20-an nih ya. Nah, anak muda zaman sekarang tuh banyak yang kreatif nih Om Iwan. Om Iwan juga ya, oh, seperti umur 20 tahun ya Om Iwan semangat terus ya. Dan nah, Om Iwan sekarang tuh kan banyak banget ya yang kreatif, mereka tuh didukung dengan teknologi yang berkembang dan juga udah banyak banget nih influencer di sosial media dan akhirnya bisa mendapatkan penghasilan dari endorse gitu kan si influencer muda-muda ini nih Om Iwan. Nah, tapi kebanyakan juga nih ya influencer yang muda ini, maksudnya ya umur-umur muda gitulah Om, masih belum bisa nih ngatur keuangannya dan juga mereka tuh pengen punya mobil, punya rumah kayak biasa lah Om Iwan kan sekarang tuh udah banyak flexing di sosial media nih katanya. Nah kalau Ya. pengalamannya Om Iwan nih sebagai senior juga perencana keuangan, sebetulnya ideal tujuan keuangan untuk di usia umur 20 tahun, 30 tahun, dan 50 tahun tuh beda nggak sih kayak apa Om sebenarnya? Ya beda banget, tapi gini ya, Bill ya, aku sekarang udah 60 sekian. Jadi kalau Oke, ngomong waktu aku umur 20 sekian itu 40 tahun yang lalu ya, jadi harus dipahami. Jadi iya, seperti iya tadi Om. yang umur 25, aku juga beruntung, di umur 20 sekian tuh bisa beli rumah, bisa bangun rumah sendiri malah, bukan yang Oh, beli, iya, bangun iya, rumah sendiri. Nggak pakai kredit. iya. Kenapa? Oke. Karena waktu itu sama zaman sekarang agak beda ya. Harga tanah waktu itu Hmm, masih relatif lebih murah dari sekarang. Ya, jadi rumah hmm, yang sekarang aku pakai ini sampai sekarang nih tempat berita iya. lahir segala macam itu masih rumah yang sama tuh, bayangin tuh. Nah, tapi zaman sekarang nggak seperti zaman dulu. Iya Zaman Om Iwan. sekarang itu kita balapan sama harga rumah. Harga Iya, rumah naik lebih cepat ya, karena memang pertumbuhan penduduknya cepat apa boleh buat. Semua orang pengen yang dekat. Hanya eh, waktu umur 20 banyak orang yang mau macam-macam. iya, Yang paling berat itu adalah gimana nahan diri bisa nahan pengeluaran uang tidak lebih dari 50% penghasilan. Ada yang iya. bilang, "Om, aku penghasilan cuma 3 juta." Iya, coba dong usahakan lihat yang namanya upah minimum regional kebutuhan biaya hidup ya, KBL itu Hmm, yang layak berapa. Dari situ coba di segitu dong, ya. Kita bisa kok sebetulnya mengurangi, bisa lah. Nggak usah ikut-ikutan makan yang aneh-aneh atau minum kopi yang gimana, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau emang Anda orangnya menarik, Anda orang yang menyenangkan, ya, walaupun kamu tuh tidak tidak ikut-ikutan makan yang aneh-aneh, yang seru-seru, yang heboh-heboh itu, tetap aja iya. orang senang sama kamu kok. Senang, Hmm, percayalah. Orang yang ngelihat dari makanannya, dari pakaiannya itu nggak lama, nggak langgeng tuh. Itu iya. hanya ya seumur jagung udah lupa lagi gitu. Tapi kalau yang dari cara ngomongnya dia menyenangkan, senyumnya menyenangkan, ya perhatiannya menyenangkan, akan langgeng. Nah, jadi Iya. umur 20 itu harus siap cari rumah dulu. Oke Pasti Om. pengen punya mobil, pasti pengen punya apa. Tapi zaman sekarang yang namanya mau pakai Gojek, Gokar, wow, Grab, banyak banget di mana-mana kan. Jalan Iya. juga aman loh sekarang. Kan Hmm, kita sekarang kemana-mana pada pakai sepatu cats kan, sepatu olahraga, sneakers iya, kan. iya Om. Jalan juga nyaman. Aku juga suka jalan kok. Jadi jangan merasa jalan tuh jadi rendah, enggak, santai aja lah gitu loh. Nah, jadi kita pertama hemat dulu umur 20. Umur Hmm, 30 mau nggak mau, kamu harus mikirin udah punya istri atau punya suami dan punya anak. Itu udah lah, iya. nggak bisa enggak. Tapi ingat, kalau umur 40 rumah belum lunas, wah bahaya loh. Bahaya. Om. Karena
begitu umur 40, keinginan buat show off itu gede banget loh. Percayalah, lebih gede daripada umur 30. Karena teman-teman pada sukses, kita merasa kalau nggak kelihatan sukses, susah juga. Jadi susah kalau umur 40 rumah belum lunas. Nah, kemudian begitu umur 45, harus mulai mikir untuk pensiun. Ya. Pensiun itu bukan berarti kita diem aja nggak ngapa-ngapain. Kayak aku sekarang kan, tahun ini aku umur 68, tapi penghasilan masih lumayan. Jadi artinya, aku nggak pakai dana pensiun. Aku malah menambah tabungan buat pensiun. Gitu. Nah, kemudian nanti kalau udah umur 60 kayak aku, ya 50 ke atas itu, pikiran udah beda. Pikiran tuh mikir gimana kalau kita berakhir, akhirnya husnul khotimah. Gimana yang kita kerjakan tuh bermanfaat buat orang lain. Gimana anak-anak tuh bisa menikah. Nah, kayak babenya Nabila kan juga mikir, wah kapan nih anak gua menikah nih ya. Iya, itu pikiran orang umur 50 sekianan loh. Umur 60 gitu. Nanti kalau sudah menikah baru mikirin, ini anak-anak gua nih bisa punya rumah sendiri nggak ya sih gitu. Dan akhirnya sesudah itu mikir, gua nih masih punya uang nggak sampai akhir hidup gua gitu. Jadi perubahan gitu. Umur 20 harus pikir rumah dulu. Jangan mikir mobil, jangan mikir motor. Rumah dulu lah. 30 mau mikir mobil yang keren, motor boleh lah. Tapi 20 jangan. Karena 20 mulai dengan mikirin mobil motor, rumah nggak kekejar. Umur 40 rumah harus lunas. Itu dari gua. Oke, jadi yang tadi aku ambil poin pentingnya tuh sebenarnya umur 20 tahun tuh kita harus hemat dulu ya Om, jangan terlalu mengikutin flexingnya di sosial media gitu ya Om ya, hemat dulu, terus di rumah dulu yang paling penting. Kalau kendaraan nanti deh, kan masih bisa ada kendaraan transportasi online dan sebagainya ya Om. Dan ini harus semangatnya tuh harus kayak Om Iwan, lari terus ya Om Iwan boleh spill sih Om Iwan tuh larinya berapa kilometer kalau udah weekend kayak gitu? Ya gini ya, sampai umur 60 tuh aku masih lari maraton loh, 42 kilo. Wih, keren. Di umur 60 sekian. 63 aku masih ikut maraton. Ya sekarang udah agak berkurang ya, karena masalahnya aku bukan di kaki, di berat badan, Bill. Aku overweight. Jadi kasihan dengkulnya tuh tahan diri kalau dipakai susah. Jadi aku cuma jalan kaki ya, kalau pagi-pagi jalan kaki sekitar 5 kilo lah. Ya, kalau weekend ya sampai 10 kiloan lebih lah gitu. Tapi kalau pagi-pagi setiap hari, seminggu paling nggak 3 kali 4 kali berjalan. Bulan September kemarin, total aku ini di atas 100 kilo 1 bulan. Iya, keren banget Om Iwan. Kita harus punya semangat yang muda terus nih kayak Om Iwan. Tadi kan juga umur 40 tahun yang paling penting tuh harus banget cicilan rumah tuh harus lunas ya Om ya, karena kalau umur 40 tahun tuh keinginannya akan semakin banyak karena banyak rekan-rekan yang mungkin udah lebih sukses atau yang lainnya ya Om Iwan ya. Betul. Nah, aku pertanyaan kedua nih Om Iwan. Nah, kalau udah ada nih Om Iwan kayak tujuan keuangannya tuh kita pengen beli rumah atau beli kendaraan untuk usia 20, 30, 50 tahun ini Om. Kan kendaraan untuk tujuan keuangan kita tuh kayak apa sih Om, perencanaan keuangannya gitu supaya kita bisa menuju ke tujuan keuangan tersebut. Oke. Kan Prita sering ngomongin tuh yang namanya living, playing, sama saving ya. Iya. Itu playing itu sebenarnya kalau menurut aku sih kalau lebih dari 10% penghasilan tuh gawat lah. Sorry ya. Oh, udah gawat. Sorry. Ya? Nah, living itu jangan salah. Kalau cicilan rumah, cicilan mobil, itu sebenarnya sebagian untuk saving loh. Oke. Karena kan waktu kamu bayar cicilan, sebagian cicilan pokok. Waktu beli rumah itu kan harganya naik terus. Jarang punya rumah yang harga turun, jarang lah. Ya, naik terus. Bahkan rumah yang kebanjiran juga, harga masih naik. Kenapa? Aku tanya deh, setahun 365 hari. Kebanjiran berapa hari? Sampai 30? Nggak nyampe kan? Nggak sampai 10% dari waktu itu kebanjiran. Ya kan yang 90% mesti bisa dinikmati dengan baik. Ya nggak ada masalah dong. Jangan gara-gara sekali 2 kali kebanjiran langsung, wow, stres, wow, gini. Jangan gitu. Siasati, cari tempat buat naruh barang-barang dengan mudah, ya. Jadi ada panggungnya. Perhatikan, katakanlah sekarang banjirnya sampai 1 meteran. Ya udah, bikin sesuatu yang split level gitu. Jadi bisa tempat yang lebih tinggian dikit. Gampang lah, ya. Banyak cara untuk jaga. Jangan lupa banjir itu tidak lebih dari 40 hari per tahun. Jarang hari 40 hari, jarang banget.
Jadi tenang, ya. Tetapi tentu harus bersiap, jagain buat ininya. Dulu pernah tuh rumah ayahku di Menteng, itu kebanjiran, pernah tuh waktu pas banjir gede banget. Ya, Iya. ya sedih juga sih, ngurusin, bersihin apa bekas kotorannya gitu. Tapi yang nggak bisa diomong apa-apa, rumahnya sebelah kali mendadak naik, apa boleh buat. Padahal seumur-umur berapa puluh tahun nggak pernah banjir, pernah kebanjiran juga. Tapi ya udah, itu cuma sekali dalam sekian puluh tahun. Apa boleh buat? Jangan dijadikan masalah, ya. Nah, kemudian mobil sama motor, kalau beli, aku kasih tahu, beli mobil motor yang populer. Dulu waktu aku umur 40, aku tuh beli mobil yang keren-keren semua. Sekarang aku nyesel. Nyesel. Beli mobil katakan harga 100, baru dipakai 2 tahun, jatuh harga cuma 80, 70. Padahal kalau Oh, aku beli mobil yang populer, yang banyak yang make, harganya akan ikut naik. Ikut naik. oke. Jadi aku pernah beli Avanza dulu. Aku beli harganya sekitar 75 juta, waktu itu masih, itu tahun berapa, saya lupa dah. Aku pakai 3 tahun, atau aku jual lagi, masih harga 80 juta. Memang yang baru harga 120, tapi kan paling nggak uangnya nggak turun kan, Iya. ya Iya. udah dipakai 3 tahun uangnya masih naik, jadi bisa gitu ya. Jadi rumah sama mobil, motor juga lumayan lah, selama dijaga, jangan dipasangin macam-macam, jangan spend uang banyak untuk aksesoris, dan Oh, iya akhirnya juga. Iya, iya. kebuang lah ya. Naik motor asal yang naik motornya gaya, kan orang nengok juga. Nggak usah dikasih macam-macam, Iya, biar iya. orang lihat, oh, si naik motor ya, bukan lihat motornya dong, ya kan. Yang penting yang naik motor gaya, kalau ketemu orang senyumnya asik gitu, pandangan matanya tajam gitu, udah gitu aja, nggak usah macam-macamin, ya. Itu tuh di umur 30 tuh, itu. Oke, oke, Om Iwan, ini sesuai judulnya nih. Kan tadi Om Iwan juga udah cerita ya kalau Om Iwan tuh mendapatkan rumah tadi umur 20-an tahun ya, Om ya? Eh, 25-an lah ya. 25-an. Nah, itu kan masih usia yang sangat muda ya. Om Iwan punya cerita cerita sendiri nggak sih Om dapetin tuh si rumah ini tuh waktu di usia muda tuh kayak gimana? Nah ini tuh bisa buat jadi tips buat teman-teman Zafres juga nih karena tadi ada beberapa yang nanya gimana sih caranya punya rumah di usia umur 25 tahun. Waktu itu aku kebetulan CEO-nya kuda, bintangnya Sagittarius. Sagittarius kan kuda manah tuh. Waktu Iya, iya. umur 25 sampai 30, aku tuh kerja kayak kuda. Oh, kerja bagai Zaman dulu kuda kan, itu. Oke, oke, oke. betul. Waktu zaman itu kan jarang banget orang yang punya side hustle, jarang banget. Bahkan waktu kerja di IBM sebenarnya dilarang. Tapi aku punya kerjaan sampingan, aku juga suka kasih-kasih training segala macam. Waktu umur 25 sampai 30, itu penghasilan tambahannya. Terus waktu aku sesudah dari IBM, aku 10 tahun di IBM, umur 35-an, aku masuk ke Lipo, aku juga punya kegiatan lain. Waktu training, termasuk training untuk Pertamina segala macam, penghasilan aku dari ngasih training 2 kali lipat penghasilan dari Lipo, bayangin aja. Di Lipo, aku tuh senior vice president, dari training 2 kali lipat itu. Artinya Iya. apa? Udahlah, kalau umur 25 sampai umur 40, kita semua harus kerja kayak kuda. Kerja bagai kuda. Oke, oke. Apalagi Nah, uh, waktu kerja sebagai kuda, kuda biar larinya kenceng, ya, nggak boleh kena apa kegendutan, nggak boleh kebanyakan kolesterol, ya kan. iya, Jadi iya, kalau iya. makan diatur, gitu. Aku waktu umur 35-an itu sering lunchnya tuh malah fitness. Zaman dulu fitness masih nggak kayak sekarang ya. Kantor aku di Wisma Metropolitan yang sekarang namanya WTC. Di depannya ada tempat fitness center. Jadi kalau siang itu aku fitness sama makannya cuma salad. Bayangin. Pertama menghemat, yang kedua mengurangi berat badan. Tapi aku kerjain nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah, dan jalan terus. Akhirnya sekarang juga aku buat olahraga nyaman. Nah, jangan lupa nanti di umur tua ya, umur 55 ke atas, biaya yang paling besar itu bukan living loh, biaya Iya, sickness, biaya kesehatan. Nah kalau kita sehat, biaya itu iya. rendah banget, biaya itu rendah banget. Jadi buat teman-teman yang sekarang umur 30, udahlah, kerja kayak kuda, makan secukupnya, jangan kelebihan, karbonya jangan banyak lah ya. Terus juga gula juga dikurangin, yang gula-gulanya gitu. Nah, yang penting gini lah, kalau minum teh itu sambil teh manis-manis saja, ya. Jadi Oke. apa?
Jadi tehnya kerasa manis gitu. Oke, oke, Aku Om. untung punya istri yang manis, jadi kalau aku minum teh, tinggal istriku jadi tehnya rasa manis, nggak perlu pakai gula. Manis ya, Om. Gitu, gitu aja. Ya, banyak lah cara buat kita menikmati hidup tanpa merusak badan. Banyak, Oke, oke. tenang Jadi aja. Jadi tadi ini ya, kalau dari poinnya Om Iwan nih, 25 sampai 30 tahun tuh kerja bagai kuda. Nah, kalau zaman sekarang tuh udah gampang banget ya cari side hustle-nya. Nah, itu bisa jadi Ya, penghasilan buat Zafran semua nih, buat semangat untuk membeli rumah sebelum umur 40 tahun. Nah, Om Iwan untuk lunas, sorry. membeli rumah, ya, Selamat rumahnya lunas sebelum umur 40 tahun. Ya. oh ya, ya, Bukan yang oke. membeli, lunas gitu. Belinya dari umur Hanya maaf, 25-an, 30. lunas. Yes, yes, yes. Lunasnya Lunas. di umur maksimum 45 lah. 40 udah tinggal sedikit lagi gitu. Oke. Oke, Om Iwan, untuk membeli rumah nih kan memang sesuai kemampuan kita ya. Kalau mampu untuk cash ya alhamdulillah. Tapi kalau yang KPR nih Om Iwan, kemungkinan ditolak pinjamannya tuh kan ada ya. Kenapa ya Om bisa pengajuan pinjaman ini tuh ditolak oleh bank untuk KPR atau pembelian mobil gitulah Om. Faktornya tuh apa sih yang dapat mempengaruhi penolakan tersebut? Oke. Jadi di kacamata perbankan ya, kalau kita ngomong ngasih kredit, ada 5C. Itu ada karakter, ada capacity, ada capital, ada collateral, sama condition. Dua yang pertama, karakter sama capacity. Karakter itu orang seperti apa? Ya, orang seperti apa zaman sekarang bisa dilihat tuh jejak digitalnya. Kalau jejak digitalnya kamu termasuk orang yang boros segala macam, bank udah mulai hati-hati tuh. Ya. Jejak digitalnya kan juga ada di sana jejak digital tentang pembayaran. Jadi kalau pernah ambil kredit, bayarnya telat-telat, itu dicatat loh. Dosa telat bayar kartu kredit itu dicatat loh, jangan macam-macam, Oh, dicatat. oke, oke. Ada itu namanya kredit score. Oh iya. Tercatat itu. Hati-hati. Ya, jadi kalau ini bayar minimal tuh jangan sampai lupa. Sampai lupa lah, ya. Itu satu. Nah, yang kedua namanya capacity. Capacity itu seperti gini. Mobil kan juga ada kapasitasnya ya. Saluran air ada kapasitasnya. Sama. Kita makan juga ada kapasitasnya. Kita nggak mungkin makan katakan kita kaya kita beli nasi goreng 5 piring, ya bisa nggak mungkin lah, ya kan? Ada kapasitasnya. Sama juga di dalam kredit itu ada kapasitas. Bedanya untuk KPR, kapasitasnya jangka panjang. Kenapa? Pinjamannya kan dibayar dalam 15, 20 tahun, bahkan 25 tahun bisa. Jadi akhirnya orang lihat dulu nih, ini orang punya sejarah apa enggak? Konyolnya kan kalau baru mulai kerja umur 25, ngambil kredit umur 27 kan baru 2 tahun tuh sejarahnya tuh. Ya kan? Ya, kalau sejarah 2 tahun tuh pindah-pindah kerjaan dulu dan terus juga banyak pakai kartu kredit bayarnya telat, ya susah lah. Gitu. Jadi hati-hati, bukan hanya nyari suami, nyari istri, ada jejak digital. Iya, terus lah. Oke, Nyari oke, kredit oke. juga ada jejak digitalnya. Hati-hati, jangan macam-macam. Ya, jadi jaga itu. Nah, kemudian jangan jangan lupa kalau kita beli rumah, rumah itu mungkin sampai 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi harga akan naik. Yes. Ya, padahal harga beli tersegitu. Katakan kita beli rumah harga 500 juta. Ya. Katakanlah kita DP-nya 50 juta, berarti pinjaman 450 juta. Dalam waktu 10 tahun, yang 500 juta ini harganya mungkin bisa jadi 780 juta, 800 juta. Padahal pinjaman sudah berkurang. Saat yang sama gaji kita kan 10 tahun naik. Artinya apa? Nanti setelah 10 tahun, kita bisa pindah dari rumah yang lama ke rumah yang baru. Karena kapasitas daripada kita meningkat, harga rumahnya naik, kita bisa jual rumah yang sekarang ini untuk beli rumah yang baru.